Selamat bertemu kembali pada mata kuliah kewirausahaan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai inovasi. Pada materi sebelumnya kita sudah bicara bagaimana kita dapat menemukan ide bisnis. Ini adalah suatu penemuan yang sangat besar dalam kewirausahaan karena ide bisnis adalah modal yang paling utama ketika kita akan melakukan wirausaha. Jadi sebenarnya pada langkah ini kita sudah melangkah cukup besar ketika kita bisa menemukan ide bisnis. Ide bisnis yang berangkat dari passion yang kita miliki. Pada materi sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan ide bisnis. Ide bisnis yang kita kembangkan yang berasal dari passion kita sendiri. Ide bisnis ini kemudian bentuk nyatanya menjadi suatu produk. Produknya bisa berbentuk barang atau produk tersebut bisa berbentuk jasa. Jadi kemungkinannya bisa ada dua jenis produk yang bisa kita hasilkan dari ide bisnis tersebut. Harapannya dari produk tersebut tentunya adalah produk tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat atau konsumen atau sebagai solusi bagi mereka yang membutuhkannya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa pada mata kuliah ini kita menganggap bahwa kita sebagai wirausaha itu adalah memberikan solusi atau menjawab kebutuhan masyarakat atau konsumen, bukan sekedar menjual produk. Jadi kita akan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh konsumen. Ya. Nah, permasalahannya adalah apakah konsumen mau atau bersedia membeli produk kita atau bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau dapat diartikan memberikan pengorbanan untuk mau mendapatkan produk kita. Atau dengan kata lain, apakah konsumen mau terhadap solusi yang kita tawarkan. Karena permasalahannya sebenarnya ada juga bahwa konsumen juga mendapatkan tawaran dari produk lain. Banyak produk lain yang menjadi alternatifnya. Apalagi pada saat ini begitu mudahnya informasi membandingkan produk. Jadi dalam hal ini kita perlu mempunyai upaya lebih supaya produk kita dapat diminati, supaya konsumen mau mengeluarkan uang atau memberikan pengorbanan untuk mendapatkan produk kita. Nah, di sini tentunya kita membutuhkan suatu kreativitas yang akhirnya akan menumbuhkan suatu inovasi. Nah, materi inilah yang akan kita bahas selanjutnya, bagaimana kita akan memunculkan inovasi. Sebelum itu kita tentunya akan membahas apa yang disebut dengan inovasi. Inovasi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu keterbaruan, artinya ada sesuatu yang baru. Menurut satu tokoh dengan nama Evers and Rogers menyatakan bahwa inovasi merupakan sebuah ide, bisa sebuah gagasan, bisa suatu objek dan atau suatu praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun oleh kelompok tertentu pada suatu masa tertentu. Ya, jadi inovasi bisa diartikan sesuatu yang baru. Nah, untuk apa inovasi dalam dunia usaha? Yang pertama adalah tentunya menawarkan hal yang baru kepada konsumen. Jadi kita sebagai wirausaha menawarkan sesuatu yang baru kepada konsumen. Itu dibutuhkan suatu inovasi. Kita juga menawarkan solusi pemecahan masalah dengan cara tidak seperti yang sebelumnya. Jadi inovasi ini nantinya sebagai sesuatu yang ditawarkan, menawarkan sesuatu pemecahan masalah yang sebelumnya mungkin belum didapatkan oleh konsumen, seperti itu. Dan yang ketiga adalah tentunya maksud dari inovasi ini adalah menambah nilai bagi konsumen. Inovasi pada dasarnya tujuannya adalah untuk menambah nilai bagi konsumen.
ya. Jadi akan memberikan nilai lebih kepada konsumen. Nah, tujuannya tentunya nanti bisa memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen, dan yang kedua adalah meningkatkan pendapatan dan pengembangan usaha bagi produsennya, dan yang ketiga ada hal yang bisa dikembangkan lebih jauh dari inovasi, yaitu tentunya adalah pengembangan keilmuan. Seperti kita ketahui bahwa pengembangan keilmuan tidak hanya saja dapat berkembang dari sisi sekolah atau perguruan tinggi, tapi keilmuan juga bisa berkembang dari dunia usaha. Salah satunya adalah melalui inovasi. Nah, kemudian saya akan cerita bagaimana dunia usaha akan melakukan inovasi. Jadi secara umum apapun bentuk usahanya, biasanya perusahaan akan melakukan 3 step dalam usahanya. Yaitu yang pertama, tugas perusahaan adalah mengelola input. Ya. Input ini kemudian akan mengalami proses produksi. Setelah mengalami proses produksi akan menghasilkan produk. Ya. Kemudian produk ini akan di-deliver atau dikirimkan kepada konsumen. Apa yang dimaksud input? Input itu antara lain misalnya bahan baku, mesin, peralatan, ya, kemudian ada orang, metode dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan yang namanya proses produksi. Ya, proses produksi ini akan mengelola semua input yang kemudian nanti hasil produksi ini akan berupa produk. Produknya dapat berupa barang, dapat berupa jasa. Nah, kemudian produk ini nantinya akan dikirimkan atau di-deliver kepada konsumen. Nah, di mana inovasi bisa dilakukan? Di semua step ini inovasi bisa dilakukan. Misalnya saja di sisi input, itu bisa dilakukan dengan inovasi menggunakan bahan baku yang berbeda. Kemudian bisa digunakan dengan alat atau teknologi yang berbeda, yang baru, atau tenaga ahli yang terupdate, ya, baru, sehingga dalam sisi inputnya ada inovasi-inovasi yang dilakukan. Atau bisa juga inovasi dilakukan dalam proses produksi. Misalnya proses produksinya dilakukan dengan otomatisasi, dengan komputerisasi, menggunakan keakuratan tertentu sehingga proses produksi menjadi lebih cepat. Tentunya ini akan menambah nilai kepada pelanggan, ya, seperti itu. Atau inovasi juga bisa dalam sisi produk jadinya. Misalnya perusahaan mengeluarkan produk baru atau produk yang dikemas dalam satu bundling tertentu sehingga satu produk bisa melayani 2 kebutuhan, misalnya seperti itu. Jadi semua ini bisa dilakukan inovasi. Atau juga inovasi bisa dilakukan pada saat produk tersebut ditawarkan ke konsumen, saat di-deliver ke konsumen. Seperti kita ketahui, pada masa teknologi ini banyak sekali dilakukan inovasi-inovasi dalam tahap ini. Misalnya dalam tahap cara pemasaran produk, mungkin dulu manual, melalui surat kabar, melalui flyer seperti itu. Mungkin sekarang sudah pakai teknologi, tentunya ini menggunakan inovasi. Kemudian penawarannya juga menggunakan inovasi. Bahkan pengiriman dan komplain pelanggan sekarang sudah menggunakan inovasi yang begitu cepat, begitu akurat gitu ya, menggunakan teknologi. Nah, ini beberapa inovasi yang bisa dilakukan. Jadi inovasi itu bisa dilakukan di semua tahap ini, di semua tahap yang ada di layar ini, dari mulai input, proses produksi, produk sampai deliver, ya. Namun inovasi itu bisa terjadi dalam 2 hal. Yang pertama adalah inovasi yang sama sekali baru, jadi inovasinya memang menjadi inovasi yang terkini, baru, belum ada sebelumnya. Atau inovasi itu merupakan pengembangan dari hal yang lama, jadi modifikasi dari hal yang lama. Seperti kita ketahui, ada satu jargon dalam dunia usaha yang disebut dengan ATM. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Itu artinya melakukan inovasi dengan modifikasi dari yang lama, kemudian dirubah menjadi sesuatu yang baru. Ya. Jadi ini bagaimana dunia usaha melakukan inovasi. Nah, untuk inovasi ini ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan dalam perkuliahan ini, yaitu adanya satu permasalahan dalam melakukan inovasi. Ya. Jadi inovasi itu bisa diasumsikan seperti ini. Inovasi itu tentunya akan memberikan nilai value kepada pelanggan, ya. Sehingga ketika inovasi itu dilakukan,
atau keinginan untuk memberikan nilai kepada pelanggan ditingkatkan, maka biasanya yang terjadi adalah price atau harga akan ikut meningkat. Jadi dapat disebutkan bahwa value atau inovasi itu berbanding lurus dengan harga atau price. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jika inovasi dilakukan, value-nya dinaikkan, jadi nilai kepada pelanggannya dinaikkan, maka biasanya harganya akan naik, price-nya akan naik. Ini bisa dicontohkan sebagai berikut. Misalnya ada perusahaan yang atau dunia usaha yang ingin menawarkan sesuatu hal yang lebih, artinya pelanggannya diberikan tawaran yang lebih dari produknya, maka biasanya harga produknya akan meningkat. Jadi value kepada pelanggannya meningkat, maka harganya meningkat. Seperti itu. Jadi biasanya akan seperti ini, harga akan selalu mengikuti inovasi, ya. Atau juga malah ketika inovasinya diturunkan, produknya biasa aja, maka biasanya harganya akan turun seperti itu. Jadi ini permasalahan di inovasi seperti itu. Nah, inilah yang sering sekarang terjadi. Kita nanti akan pelajari bagaimana kita tidak terjebak dalam hal ini. Kalau konsep seperti ini dinamakan sebagai konsep yang disebut dengan trade-off atau pertukaran. Maksudnya di sini adalah ketika kita ingin melakukan inovasi, pertukarannya adalah dengan harga. Yaitu ketika kita ingin melakukan inovasi, maka harga akan naik. Atau kita tidak melakukan inovasi, maka harga tidak akan naik, seperti itu. Jadi seolah pertukaran antara inovasi dan harga seperti itu. Nah, ini akan menciptakan apa yang disebut dengan persaingan yang ketat. Jadi kalau kita lihat saat ini banyak perusahaan yang bersaing cukup ketat, biasanya mereka hanya akan berperang harga, berperang inovasi yang diperangkan dengan harga seperti itu, ya. Nah, ini juga nanti akan menciptakan apa yang disebut dengan fake innovation atau inovasi palsu. Maksud dari fake innovation atau inovasi palsu ini adalah bahwa sebenarnya konsumen tidak ditawarkan inovasi oleh perusahaan, ya. Jadi seolah ditawarkan inovasi, padahal sebenarnya tidak ditawarkan inovasi, atau konsepnya disebut fake innovation. Nah, untuk mempelajari ini kita akan menggunakan buku yang dinamakan Blue Ocean Strategy. Mungkin ada dari beberapa rekan yang sudah pernah membaca buku ini. Ini akan kita gunakan untuk kita nanti mencoba membahas bagaimana inovasi yang akan kita lakukan, ya, dengan melalui buku ini, yaitu yang diciptakan oleh atau ditulis oleh Profesor Chamkin dan Profesor Rin, ya. Buku ini diterbitkan tahun 2005, kemudian saat ini sudah hampir 35 juta eksemplar yang disebarkan dan hampir dalam 44 bahasa. Nah, untuk membahas buku ini tentunya saya juga mempunyai beberapa video yang cukup bagus. Salah satunya ada dari sumbernya, ada dari Bicara Buku, bisa dicari di YouTube. Alamatnya ada di sini. Kita bisa lihat sekilas apa yang dimaksud, apa yang akan dibahas dalam buku Blue Ocean Strategy ini. Silahkan simak videonya. Dalam 100 tahun terakhir, banyak perusahaan-perusahaan yang dianggap penguasa pasar, justru setelah dituliskan oleh banyak penulis di berbagai buku tentang kesuksesan mereka mengalami kejatuhan dan gagal mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Apa yang menjelaskan fenomena seperti ini? Sahabat sekalian, di dalam buku ini ada penjelasan yang sangat masuk akal tentang mengapa fenomena tersebut terjadi. Ikuti terus reviewnya. Luar biasa buku ini, sangat Menurut saya buku ini diminati dan kita mungkin memiliki pengetahuan yang sama dicari lain. Kita mungkin berada dalam lingkungan yang sama.
Halo Book Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bicara Buku, channel yang khusus untuk mereview buku-buku menarik yang terbit di Indonesia bersama saya Bang Irwan, founder Bicara Buku. Dan buku yang akan kita review hari ini adalah Blue Ocean Strategy. Buku ini ditulis oleh dua orang profesor, yaitu Profesor Chan Kim dan juga Profesor Rennie Maubon. Sahabat sekalian, sebenarnya buku ini ada dua jilid. Yang pertama berbicara tentang strategi Blue Ocean itu sendiri, dan yang kedua adalah bagaimana taktik atau metode untuk shifting dari Red Ocean menuju kepada Blue Ocean. Nah, sahabat sekalian, apa sih konsep Blue Ocean ini? Pada dasarnya, sahabat sekalian, konsep Blue Ocean adalah sebuah analogi dari situasi pasar atau kondisi pasar yang oleh kedua penulis dikatakan bahwa pada dasarnya pasar itu ada dua. Ada yang diilustrasikan seperti Samudra Merah, yaitu pasar yang penuh dengan kompetisi, persaingan, dan berdarah-darah, karena itu disebut Samudra Merah. Dan ada juga kondisi pasar di mana di sana tidak ada kompetitor, hanya ada satu penguasa di sana, karena memang yang menciptakan pasarnya adalah mereka, dan inilah yang disebut dengan Samudra Biru. Nah, sahabat sekalian, pada dasarnya Samudra Biru atau Blue Ocean bukanlah sesuatu yang baru, karena sejak dulu Blue Ocean itu selalu ada. Sebagian besar market yang ada di dalam industri kita adalah Blue Ocean pada awalnya. Tetapi karena sifat dari pasar yang selalu menimbulkan kompetisi atau membuat orang saling berkompetisi, maka pasar yang awalnya Blue Ocean itu berubah menjadi Red Ocean. Jadi jika diilustrasikan, ketika kita masuk ke dalam sebuah market yang potensial, maka Anda tidak bisa berharap bahwa tidak akan ada kompetitor lain di sana, karena itu pasti akan tiba masanya di mana semua orang akan masuk ke dalam pasar tersebut, dan Anda tidak bisa menghindari realitas seperti ini, di mana semua orang akan menurunkan kailnya karena ini adalah pasar yang potensial. Nah, sahabat sekalian, efeknya adalah ada terlalu banyak kompetitor, dan setiap saat kompetitor ini semakin bertambah. Efek dari semakin banyaknya kompetitor di dalam satu market adalah semakin naiknya supply atau ada supply yang berlebihan dan berbanding terbalik dengan permintaan yang stagnan atau bahkan mungkin menurun. Dan karena itu yang terjadi adalah hukum rimba, di mana orang terus mengasah kemampuan strategis mereka untuk memenangkan pasar merah seperti ini. Dan sebagai dampaknya, sahabat sekalian, orang kemudian mulai menggunakan berbagai macam strategi, mulai dari menurunkan harga, mengatur pembiayaan, sehingga orang bisa mendapatkan harga terendah. Tetapi ini efeknya adalah membuat kompetitor yang lain kolaps. Dan biasanya dalam market seperti ini, pebisnis atau pengusaha yang jauh memiliki modal lebih banyak biasanya bisa menguasai pasar, karena mereka bisa menurunkan harga serendah-rendahnya sementara kompetitor mereka tidak. Nah, sahabat sekalian, dalam situasi seperti inilah kita menyebutnya bahwa pasar tersebut telah menjadi Red Ocean atau Samudra Merah, karena orang berkompetisi di sana sudah mulai bahkan tidak sehat, di mana kompetitor-kompetitor yang tidak memiliki kekuatan yang cukup besar pada akhirnya akan tersingkir. Karena itulah kemudian kedua penulis, Profesor Kim dan Maubon, memberikan sebuah gagasan bahwa perbedaan mendasar dari Red Ocean dan Blue Ocean adalah, yang pertama, ketika Anda berkompetisi di Red Ocean, maka Anda bersaing pada market yang sudah ada. Ini market yang sudah existing. Anda masuk di dalamnya dan bersaing dengan yang lain, dan Anda kuat-kuatan strategi, kuat-kuatan modal, kuat-kuatan kapasitas. Tapi berbeda ketika Anda masuk di Blue Ocean. Ini adalah pasar yang Anda create sendiri, dan karena Anda yang menciptakannya, Anda adalah pemain tunggal di sana. Meskipun 10-15 tahun kemudian orang akan mulai masuk juga di pasar ini, tetapi Anda telah menikmatinya menjadi pemimpin pasar satu-satunya selama 10-15 tahun. Dan ketika situasi itu terjadi, Anda bisa kemudian membuat sebuah pasar Blue Ocean yang baru lagi. Perbedaan yang kedua, sahabat sekalian, adalah ketika Anda berada di dalam Red Ocean, Anda selalu berpikir untuk memenangkan kompetisi, dan karena itulah Anda terus mencari atau menggunakan berbagai macam strategi. Dan kita tahu bahwa sekarang ada banyak penawaran bagaimana agar Anda bisa memenangkan kompetisi, memenangkan pasar. Ada strategi harga, ada strategi pemasaran, ada strategi pemangkasan proses, dan banyak sekali. Sementara ketika Anda bersaing di Blue Ocean, yang Anda lakukan adalah membuat persaingan itu tidak relevan. Jadi Anda menciptakan sebuah pasar di mana kompetitor Anda tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang Anda membuat kompetisi itu menjadi tidak relevan. Anda membawa pertarungan Anda ke medan tempur yang sama sekali tidak bisa membuat mereka berkutat. Perbedaan yang ketiga, sahabat sekalian, adalah pada Red Ocean, Anda berpikir tentang bagaimana mengeksploitasi permintaan. Jadi Anda terus berpikir tentang market share.
oh karena saya spesifikasi produk saya adalah seperti ini, maka saya akan mendapatkan kue dari market ini sebesar sekian persen. Tetapi ketika Anda berada di blue ocean, Anda tidak berpikir tentang eksploitasi permintaan. Anda menciptakan dan menangkap permintaan yang baru, yang sama sekali berbeda dengan apa yang ada di red ocean. Kenapa? Karena Anda menciptakan market sendiri, otomatis Anda akan mendapatkan permintaan yang baru, jenis yang berbeda, yang diperebutkan di red ocean ini. Perbedaan yang keempat, sahabat sekalian, adalah ketika Anda bersaing di red ocean, maka Anda harus memilih antara biaya dan value. Anda dipaksa untuk memutuskan apakah ingin menaikkan harga tetapi juga menaikkan value, atau menurunkan harga dan value-nya juga berkurang. Sementara ketika Anda bersaing di sini, di blue ocean, Anda justru mencari atau menciptakan suatu keseimbangan baru di mana Anda menurunkan berbagai biaya dan kemudian menaikkan value atau benefit yang akan didapatkan oleh pelanggan Anda. Jadi memang cara berpikir Anda sama sekali berbeda dibandingkan ketika Anda berada di red ocean ini. Dan yang terakhir, sahabat sekalian, ketika Anda berada di red ocean, Anda harus menggunakan semua sumber daya yang Anda miliki untuk menciptakan diferensiasi atau menekan cost serendah-rendahnya. Sementara ketika Anda bermain di blue ocean, Anda bukan memilih salah satunya, tetapi menggabungkan keduanya, antara diferensiasi dari produk Anda atau jasa yang Anda tawarkan dengan cost yang membuat para buyer Anda atau pelanggan Anda merasa masuk akal untuk menggunakan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Sahabat sekalian, bagaimana detail dari konsep ini saya akan jelaskan. Nah, apa sebenarnya yang betul-betul menjadi faktor pembeda dari produk atau jasa yang akhirnya Anda jual di red ocean dengan di blue ocean? Faktor pembedanya, sahabat sekalian, adalah value innovation. Jadi bukan sekedar perubahan teknologi, misalnya karena ada temuan teknologis yang baru, tiba-tiba Anda mendisrupsi market yang ada. Bukan itu yang dimaksud sebagai blue ocean. Dalam situasi yang sama, teknologi yang sama, justru Anda menciptakan suatu inovasi dari sisi nilai. Apa yang dimaksud inovasi dari sisi nilai? Yaitu Anda memberikan manfaat baru kepada customer Anda di market yang Anda baru buat ini, dan kemudian dibandingkan dengan sesuatu yang bisa dicapai dari produk atau jasa yang lain yang diperebutkan di red ocean, Anda memiliki cost yang jauh lebih rendah atau lebih minimum dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga dalam situasi ini, orang akan mulai memilih produk Anda karena mereka mendapatkan tambahan value yang mungkin tidak mereka dapatkan pada red ocean. Nah, sahabat sekalian, rahasia dari cara kerja blue ocean ini dijelaskan oleh Profesor Kim dan Rene Maubon di dalam buku ini, bahwa ketika Anda ingin menciptakan new value atau nilai baru, Anda perlu mengikuti 4 langkah yang disebut sebagai 4 action word atau kerangka kerja 4 langkah. Apa itu? Ini mudah sebenarnya. Yang pertama adalah eliminate, yang kedua adalah reduce, yang ketiga adalah raise, yang keempat adalah create. Anda perlu untuk mulai memikirkan, untuk menciptakan sebuah value yang baru, apa yang akan Anda hilangkan sama sekali dari para pebisnis-pebisnis yang ada di red ocean, dari produk dan jasa Anda. Jadi Anda mulai harus mempertimbangkan apa yang di industri ini atau di market ini dianggap sebagai sesuatu yang penting, tapi menurut Anda itu tidak perlu Anda anggap penting dan karena itu Anda bisa menghilangkannya. Yang kedua, apa hal yang ada di dalam market red ocean ini yang Anda perlu kurangi? Biasanya misalnya harga. Kalau di sini orang mempertahankan dengan harga tertentu, mungkin bagi Anda itu tidak relevan dan itu bisa Anda turunkan. Yang keempat adalah apa yang perlu Anda tingkatkan yang sudah ada di red ocean ini, tapi menurut Anda bahkan Anda perlu untuk melampaui yang mereka capai, dan karena itu Anda perlu untuk tingkatkan. Dan yang terakhir adalah create. Apa hal-hal yang tidak ada di red ocean yang Anda bisa ciptakan dan memberikan value baru kepada pelanggan Anda, dan itulah yang nanti akan menjadi blue ocean, yang menjadi sebuah hal baru yang membuat kita tidak menyebut bahwa yang Anda lakukan ini sekedar mendisrupsi, tetapi memang betul-betul menciptakan pasar baru karena ada new value yang Anda ciptakan. Dituliskan di dalam buku. Dan sekarang Anda akan dihadapkan pada pilihan, apakah Anda ingin tetap bersaing di red ocean yang penuh dengan kompetitor dan begitu kejam ini, atau Anda memilih untuk mulai menciptakan market baru, membuat persaingan dengan kompetitor itu tidak relevan, dan Anda justru mulai panen karena orang akan membuat permintaan sesuai dengan market yang Anda bikin. Demikian sekilas penjelasan mengenai blue ocean dan red ocean yang sudah dilihat dalam video tadi.
Jadi sekilas dapat dibahas kembali bahwa pada dasarnya ada dua jenis pasar yang dapat kita masuki, yaitu pasar yang berwarna merah atau pasar yang berwarna biru. Di mana ciri dari pasar berwarna merah ini adalah samudra yang penuh darah, yang penuh pertempuran. Di mana salah satu cirinya lagi adalah bahwa inovasi selalu berbanding lurus dengan harga. Di mana ketika kita akan meningkatkan inovasi, biasanya harga akan meningkat. Kebalikannya, di samudra biru ini adalah samudra yang masih cukup luas. Belum banyak pemain yang cukup ada di samudra biru ini. Di mana salah satu cirinya adalah ketika kita bisa meningkatkan inovasi, di satu sisi kita bisa juga menurunkan biaya. Tentunya peluang untuk menciptakan inovasi yang lebih ditinggikan dan harga yang diturunkan tentunya nantinya akan lebih menarik bagi konsumen. Demikian untuk video kali ini. Selanjutnya nanti kita akan bicara bagaimana kita menciptakan inovasi sekaligus menurunkan nilai, dan bagaimana kita akan mencoba untuk menciptakan samudra biru pada ide bisnis kalian masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.